dan salam sehat untuk kita karena situasi di Indonesia dan di seluruh dunia masih diliputi oleh pandemi. Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting pada saat ini untuk kita jaga sehingga kita terus bisa berjumpa pada tiap hari Senin dalam webinar Ngotio atau Gosipin Tionghoa Yuk. Pada malam hari ini kita akan membicarakan atau kita mendiskusikan paling tidak 1,5 sampai 2 jam ke depan tentang diaspora Tionghoa di 3 benua. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang super untuk kita semuanya dari 3 benua ya. Ada dari Amerika Serikat, ada Eropa, kemudian ada juga dari Australia. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa karena di tengah pandemi ini ternyata teknologi semakin mendekatkan kita untuk bisa saling berdiskusi dan saling belajar satu dengan yang lainnya melalui teknologi dan acara Ngotio pada malam hari ini. Acara Ngotio ini diselenggarakan atas kerjasama dari Rumah Bhinneka, Perpustakaan Medayu Agung, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, CICS, kemudian Universitas Ciputra, dan juga Gus Durian. Ini merupakan sebuah support yang luar biasa bagi acara kita dan pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang diaspora Tionghoa di 3 benua. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini perkenalkan saya Rojil Nugroho akan memandu acara ini dan kita sudah ada 3 narasumber yang akan memberikan kita tentang bagaimana diaspora di 3 benua. Yang pertama yaitu ada Ko Buceli, kedua nanti ada Ci Wiwi Chio. Beliau dilahirkan di Bandung dan pindah ke Belanda pada tahun 1971. Dan yang ketiga, kita sudah tidak asing lagi. Di sini ada Xiao Tiongjin. Beliau tiba di Australia pada Desember 1973. Kemudian kuliah di RMIT University tahun 75 sampai tahun 1981. Beliau juga aktif menjadi ketua PPI Victoria. Kemudian di Asian Student Association, Overseas Student Services, Asian Food Club, Amnesty International, Indonesian News Services. Tanpa berpanjang waktu, kami berikan kesempatan yang pertama untuk Ko Buceli ini dari LA, Los Angeles begitu. Nah, apa yang kemudian menjadi kiranya bagaimana masyarakat Indonesia awalnya berdiaspora di Amerika Serikat, tentunya pada pasca sebelum 98, kemudian tahun 98, 2005 hingga saat ini, bagaimana perubahan-perubahan itu pasti akan memiliki makna dan tafsir yang luas terkait dengan konteks sosial dan budaya. Ya, ini nanti akan dibahas oleh Ko Buceli. Kami berikan kesempatan kepada Ko Buceli untuk memaparkan atau mengulas itu semuanya dalam waktu 15 sampai 20 menit. Terima kasih. Kami persilakan. Terima kasih Mas Rojil ya. Jadi saya mau ceritakan dulu mulai dari tahun 1998. Oke. Basically begini. Jadi diaspora Indonesia di seluruh Amerika ini ada berjumlah 100.000 orang dan 60.000 orang berada di LA. Jadi kita ini adalah patokan sebenarnya karena majority di Los Angeles ya, California. Nah, saya mau ceritakan mulai ini ada berapa fase ya. Pada tahun 1998 seperti kita tahu terjadi kerusuhan Mei dan ada demonstrasi besar orang-orang Tionghoa, Taiwan dan pokoknya yang berdarah Tionghoa di depan KJRI LA. Saya tidak ikut tapi saya ada dengar. Nah, saya tahu pasti ada tegang di antara KJRI LA dengan orang Tionghoa ya. Nah, saya sengaja waktu 17 Agustus beberapa minggu setelah itu demo itu,
saya hadir di apa seperti biasa hadir di KJRI untuk ikut upacara bendera gitu loh. So pada fase itu karena mulai bermunculan seperti mulai ada majalah Indonesia Media yang dipimpin oleh Pak Bram, itu basically punya misi untuk apa memperjuangkan hak-hak orang Tionghoa yang ada di Indonesia gitu loh. Terus sejak itu setiap tahun diadakan peringatan Mei ya. Walaupun banyak dari antara kita bilang, apa perlu hal itu dibuat, itu kan luka lama, kenapa harus dikorek-korek atau apa. Tapi itu evolve. Jadi bukan hanya melulu menceritakan tentang korban Mei, tapi mendatangkan pembicara-pembicara untuk membicarakan Indonesia untuk masa depan. Salah satu pembicaranya adalah Pak Edi Lembong, yang beliau ada datang waktu itu, saya juga ada hadir. Dan ya setelah itu setiap tahun sampai saat ini, baru kemarin ada tentang peringatan Mei. Sedikit tentang 98. Nah, apa pandangan orang-orang Tionghoa yang ada di Amerika? Seperti biasa mereka takut ke KJRI. Mereka hanya mau ke KJRI seminim mungkin. Nah, tidak ada jalan lain waktu perpanjang paspor. Ya, waktu itu sempat memang di KJRI hampir tidak ada muka Tionghoa kayak saya gitu loh. Karena jadi kemudian saya percepat tahun 2005 saya waktu itu datang ke KJRI hanya mau sebagai pertama kali saya datang untuk ini hanya bantu-bantu. Tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua panitia Indonesian Festival. Nah itu adalah event paling bergensi dan paling ramai di LA karena itu berhubungan dengan 17 Agustus. Nah waktu saya masuk saya tidak tahu bagaimana gitu ininya. Nah, tentu waktu di rapat muka Tionghoa kayak hanya saya sendiri waktu itu. Jadi ibu-ibu pengajian, jadi saya waktu itu konsul di atas yang mengawasi namanya Ibu Ririn. Satu hari Ibu Ririn bilangin saya, Mas Buce, ibu-ibu pengajian pada tanya, itu siapa orang Cina itu ada di sini di antara kita? Kenapa dia ada di sini, Bu? Oh, itu adalah Mas Buce katanya, dia adalah ketua panitia festival kita ya. Nah, dan festival itu sangat berhasil dan sejak itu saya mulai dikenal di kalangan masyarakat di LA dan saya mulai diundang dan saya juga mulai bikin YouTube. Nah, karena YouTube waktu itu juga menjadi mulai dikenal terutama pada waktu saya interview istrinya Bung Karno, Yurike Sanger. Ya, saat ini ada 1,6 juta orang yang nonton. The reason is saya sebenarnya iseng-iseng aja karena pikiran saya begini, banyak isu tentang Bung Karno, tapi yang paling tahu tentu istrinya dong, yang tiap hari sama dia, apa betul dia punya kekuatan gaib, bagaimana hubungan dia istri-istrinya, kan orang pada pengen tahu tuh, bagaimana apakah betul dia punya harta karun di Swiss, nah, itu kan pada mau tahu. Jadi saya ada interview. Nah kalian kalau mau Google silahkan Google janda Bung Karno, pasti akan ketemu saya punya itu YouTube itu. Dan kemudian saya menjadi penulis di Indonesia Media dan sejak itu saya mulai dikenal. Singkat cerita saya lompat tahun 2012 ya. Jadi pada waktu itu pandangan saya melihat memang di barisan bagian pengurusan paspor kayaknya tuh takut serem banget gitu loh. Orang perpanjang paspor orang pada takut semua gitu loh. Sekarang, itu sampai sekarang sudah berubah. Jadi banyak pegawai KJRI, beberapa pegawai KJRI berdarah Tionghoa, sengaja di itu. Dan sejak saya mulai ini masuk, sekarang mulai banyak muka-muka Tionghoa gitu, itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Dan saya sampai sekarang seringkali saya sudah lupa bahwa saya adalah berdarah Tionghoa. Saya sudah merasa menjadi satu, gitu, diterima, sangat diterima. Ivan Pak Konjen kadang-kadang selalu manggil saya Kobuce gitu. Pak Konjen panggil saya Kobuce. Nah, terus kemudian kita mulai masuk ke tahun 2012. Jadi biasanya saya ingat pada waktu-waktu itu setiap kali ada pejabat datang, mereka bilang gini, kami datang untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia. Nah ini satu definisinya nih, karena di Kemenlu masyarakat Indonesia itu hanya orang yang punya paspor hijau. Jadi paspor biru, paspor Amerika itu biasanya setelah orang masuk menjadi warga negara Amerika tidak diundang lagi di acara-acara itunya.
Jadi seperti ada perbedaan gitu loh. Karena bisa dimengerti bahwa memang yang diurusin Kemenlu seharusnya hanya orang yang berpaspor hijau. Jadi kalau kamu udah berpindah paspor, kamu seharusnya tidak. Nah, apa dilemanya? Dilemanya banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang yang berhasil di luar negeri, baik di Amerika di mana-mana. Setelah mereka ini, mereka supaya lebih convenient, mereka berganti kewarganegaraan. Jadi seperti singkat kata kasarnya, ikan kakapnya itu banyak keluar. Malah yang terkumpul tidak terlalu ikan-ikan, ya ikan teri, ikan apa gitu maksudnya gitu loh. Jadi padahal ini adalah potensi-potensi besar yang harus dirangkul. Nah, Pak Dino adalah waktu itu duta besar Indonesia untuk Amerika, punya ide yang pertama tahun 2012, mencetuskan ide pertama bahwa ada satu nama baru namanya diaspora Indonesia. Waktu itu saya ikut rapat, mereka bilang nama ini belum pernah, orang tidak pernah dengar. Jadi diaspora kadang-kadang orang kira ini adalah olahraga atau pemuda olahraga, bukan. Ya, diaspora Indonesia. Nah, terus kita mulai bikin definisinya. Siapakah diaspora Indonesia? Diaspora Indonesia itu termasuk yang punya paspor hijau dan yang tidak punya paspor hijau kayak saya, paspor biru, paspor Amerika, tapi yang mencintai Indonesia nih, pakai baju Indonesia nih. Terus atau turunan mereka, anak mereka adalah diaspora Indonesia. Kan lebih luas gitu loh. Nah, jadi waktu itu diadakanlah kongres pertama di LA. Kenapa LA? Karena paling banyak masyarakat Indonesianya di LA. Jadi repot juga nih Pak Dino mengsos itu dari Washington ke LA, kita rapat, panitia, apa. Akhirnya pertama kali diadakan kongres pertama diaspora Indonesia di Los Angeles. Waktu itu dihadiri sekitar 5.000 orang, dibuka oleh Pak SBY. Nah, dari pertama kali itu dibuka, tapi karena beliau enggak bisa hadir, jadi pakai video aja, pakai itu sambutan dari SBY. Tapi sambutannya dari Presiden. Ya. Apa yang menjadi tujuan utama sebenarnya yang diangkat? Nah, dari arus bawah kita mendengar bahwa diaspora ini meminta 2 kewarganegaraan. Nah, jadi itulah yang kita usung. Jadi waktu itu ada satu namanya Indah Morgan, dia mengumpulkan tanda tangan, ada sekitar 6.500 sudah terkumpul waktu itu. Kita untuk tanda tangan untuk petisi ke DPR minta 2 kewarganegaraan. Ya, nah, itu dia memulai. Nah, sejak itu ada tim enforce untuk mengurus 2 kewarganegaraan ini. Teman-teman kami seperti Reni Malon, ada berapa orang. Jadi tadinya semuanya inti dari Amerika nih, karena Pak Dino kan duta besar di Amerika. Waktu di diaspora Indonesia yang pertama cukup banyak, tidak banyak yang datang dari luar negeri. Kebanyakan mostly sebenarnya dari LA sebenarnya dan dari sekitarnya. Tapi sebagian besar dari LA. Yang paling banyak saya ingat dari Qatar atau berapa 20 orang datang, ada dari Taiwan 1 orang atau berapa gitu. Jadi dan sejak itulah kita mulai ada namanya diaspora Indonesia ya. Dan sekarang mulai jadi familiar, orang-orang pakai adopsi nama diaspora gitu ya. Orang udah mulai biasa dengarnya. Tapi itu awalnya tahun 2012. Dan yang main thing yang diusung yaitu 2 kewarganegaraan. Nah, apakah diaspora Indonesia ini punya ini? Apakah diakui oleh pemerintah? Yes, ini salah satunya organisasi yang mencakup semuanya. Karena di LA sebenarnya juga sudah ada banyak organisasi. Ada Jawa, ada Manado, Kawanua, sedunia Kawanua, ada juga Bali, ada juga Batak, Imabak gitu. Dan organisasi keagamaan ada yang Kristen. Saya di BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, kita membawai 108 gereja Indonesia di LA. Ada 108 gereja Indonesia di LA, macam-macam. Semuanya ada tuh di sini di LA ini. Nah, saya di BKS juga itu membawahi. Tapi tidak ada yang satu organisasi yang bisa menaungi semuanya. Ya, diaspora ini ternyata bisa melintas semuanya gitu. Walaupun jadi dan diaspora ini mempunyai wakil. Jadi di Kemenlu ada namanya sekarang itu adalah Ibu Nining. Ya, kita panggilannya Ibu Nining.
panggilan nama lengkap beliau Ibu Siti something gitu, saya lupa panjang. Tapi ada kita punya perwakilan di Kemenlu, diaspora yang mengurusi diaspora Indonesia ini, itu so far gitu. Nah, kita sudah sampai saat ini kita sudah 5 kali kongres. Jadi kongres pertama harusnya setiap 2 tahun kongres itu diadakan kongres seluruh dunia. Jadi yang pertama di LA, kedua, 3, 4, 5 itu di Jakarta. Yang keenam ini akan bulan Agustus akan diadakan di Jakarta tapi secara virtual. Jadi kita tidak bisa hadir. Pertama kali kita tidak hadir, tapi kita akan adakan virtual. Dan saya adalah executive board. Kita ada 24 orang yang mengurusi seluruh diaspora seluruh dunia. Saya dari Amerika mewakili, dan ya kurang lebih itulah gambaran sedikit tentang diaspora. Apakah yang menjadi perbedaan setelah ada diaspora? Nah, ini perbedaannya. Sekarang setiap pejabat yang datang ke LA, kalau mereka ngomong, kami ingin bertemu dengan diaspora Indonesia. Bahasa itu dipakai sekarang. Kami ingin bertemu dengan diaspora Indonesia. Bukan lagi dengan masyarakat Indonesia, tapi diaspora Indonesia. Which is very correct. Karena masyarakat kita yang datang sekarang sudah campur. Paspor hijau, paspor biru, kamu tidak lihat paspor kamu lagi. Kamu adalah orang Indonesia. Gitu. Kamu diaspora Indonesia. Juga terutama untuk saya. Dulu, setelah saya punya paspor biru, paspor Amerika, namanya Bu Celi, akhirnya di Makassar. Saya mau masuk ke Cengkareng, hati saya tuk. Saya takut nanti ditanya, Pak Buce ini lahirnya di Indonesia ya? Pengkhianat bangsa ya? Dan saya juga bingung kalau ditanya, Pak Buce ini orang apa? Mau bilang orang Indonesia, paspornya bukan paspor Indonesia, paspor Amerika. Mau bilang orang Amerika, mukanya muka Asia, pakai baju-baju Indonesia, makanannya nasi, bicaranya bahasa Indonesia, bingung kan saya mau jadi apa. Nah, sekarang kita punya identitas baru. Terutama waktu masuk di imigrasi, saya paling ngeri tuh. Mau ditanya, ini Bapak ini apa ini? Kok sudah paspor biru ini? Bapak Pak Buce ini pengkhianat bangsa ya? Gitu loh. Jadi sekarang saya dengan proud bisa bilang, oh saya diaspora Indonesia Pak. Gitu. So I think diaspora ini satu hal yang membuat ini yang paling poin penting, kita mempunyai identitas baru. Saya ada identitas baru. Jadi saya ada nama baru, bukan ex-WNI, bukan WNI atau WNA, tapi diaspora Indonesia. So itu adalah salah satu yang paling penting. Nah, pada hakikatnya bagaimana dengan duit kewarganegaraan ini? Duit kewarganegaraan ini agak susah. Karena jadi sudah so far kita sudah, jadi bagaimana dengan prosesnya? Ya, sudah sampai di mana prosesnya? Jadi begini, untuk itu kita harus membuat namanya, kita harus mengadakan 5 university, kita akan diadakan seminar diaspora itu. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa itu memberi masukan. Apa keuntungannya duit kewarganegaraan? Keuntungan dan kelemahannya. Nah, dari masukan dari 5 seminar itu dibuatlah satu namanya itu kesimpulan, apa itu bahasanya. Terus dibawa ke Sekretariat Negara dan diajukan ke DPR. Untuk dibahas itu, waktu itu kita mau untuk rancangan undang-undang kita nomor 35. Terus kemudian turun ke nomor 54. As you know, 1 tahun hanya 5 rancangan undang-undang yang dibahas. Jadi pun urutannya susah banget. Dan rupanya 2 kewarganegaraan itu tidak ada di Undang-Undang Dasar 45 kita. Yang ada hanya WNI dan WNA. Jadi kalau ada dimasukkan, harus dirubah konstitusinya Undang-Undang Dasar 45, yang adalah ibu dari segala undang-undang. Dan kalau itu dimasukkan, 4.500 peraturan undang-undang di bawahnya harus dirubah. Jadi rumit banget gitu loh. Padahal sebenarnya kenapa ini orang bawa ini juga, 2 kewarganegaraan ini kenapa? Di samping tentu kebangsaan, tentu yang kedua adalah supaya mereka bisa punya properti di Indonesia, dan kedua supaya mereka waktu pensiun bisa tinggal lama di Indonesia. Nah, itu yang penting kan? Nah, karena itu kita mulai nego akhirnya dibuat jalan keluar. Bagaimana kalau kita bikin kartu diaspora? Kartu diaspora lebih gampang karena itu cukup persetujuan DPR, presiden, instruksi presiden, dan dari Kemenlu. Just it. Dan jadilah namanya kartu diaspora.
dia di itu 2 tahun lalu, mulai di ini yang diurusin oleh Kemenlu karena mereka punya sarana ke seluruh dunia gitu kan. Itu yang ini. Nah, tujuannya apa saat ini? Tujuannya sebenarnya juga menguntungkan dua belah pihak. Satu, bahwa bagi Kemenlu mereka bisa memetakan keadaan diaspora. Oh, diaspora Indonesia ini ada di Taiwan berapa banyak, di sini ada berapa banyak, mereka punya pekerjaannya apa gitu. Jadi bisa ada apa kebijakan-kebijakan yang bisa mencakup semuanya. Itu bagi Kemenlu, dan bagi kita diaspora juga kita mengetahui juga kita punya ini berapa, kita punya orang gitu. So itu adalah sedikit yang saya bisa ceritakan tentang diaspora. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada saya. Terima kasih Ko Bucek, cukup padat dan cerkas terkait dengan apa itu diaspora Indonesia, terutama dalam kaitan hubungan antar negara yang semakin global dan bagaimana identitas saat ini itu bersaling silang ya, tidak kemudian satu untuk selamanya begitu ya. Ibaratnya ini kalau anak muda itu seperti percintaan gitu ya, cinta satu sampai mati begitu ya, tetapi itu sifatnya cair gitu ya, kalau kita tidak rawat maka bisa hilang begitu. Nah,